Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yasir wa la tu'asir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian fikih kita dengan kitab Umdatus Salimin, ringkasan dari kitab Sabilal Muhtadin. Nah, kitab Sabilal Muhtadin ini ditulis oleh ulama Banjar yang alim, yakni Syekh Arsad Al-Banjari. Lalu setelah kitab itu dipelajari oleh guru kami dan kami mempelajarinya bersama beliau, beliau buat ringkasan dengan tulisan Latin. Karena ada beberapa orang yang mungkin masih agak kesulitan untuk membaca tulisan Arab Melayu, beliau buat dengan tulisan Latin. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan sampai kepada pasalnya. Air. Wasilah toharah yang pertama dan yang memang paling utama, wasilah ini artinya adalah alat bersuci yang paling utama, baik untuk wudhu, untuk mandi wajib, untuk menghilangkan najis, itu adalah air. Maka pemahaman kita tentang air ini harus sudah betul-betul bagus, supaya kita tahu air yang kita pakai untuk wudhu ini sebenarnya sah tidak, air yang kita pakai untuk mandi wajib ini memadai atau tidak. Nah, yang lalu disampaikan bahwasannya hukum air itu ada 4. Yang pertama mutlak itu atau bahasa lainnya suci menyucikan. Yang kedua mutlak makruh memakainya, suci menyucikan tapi makruh dipakai. Yang ketiga air yang suci tidak menyucikan atau mustakmal diantaranya nanti. Baru yang terakhir adalah air mutanajjis. Kini kita masuk kepada fasal pada menyatakan air mutlak. Nah, tidak boleh dan tidak sah mengangkat hadas dan menghilangkan najis, dan apa yang bentuk mengangkatkan hadas dan bentuk menghilangkan najis melainkan dengan air mutlak. Untuk mengangkatkan hadas, baik hadas kecil yakni wudu, atau untuk mengangkatkan hadas besar yakni mandi wajib, itu harus dengan air mutlak, air yang suci lagi menyucikan. Atau yang semisal untuk mengangkatkan hadas kecil, misal ada orang wudunya belum batal tapi sudah dia pakai untuk sholat, maka untuk sholat berikutnya itu dianjurkan, bukan diwajibkan, disunnahkan dia untuk mentajdid, memperbaharui wudunya. Nah, ini yang udah pernah kita bahas. Kalau ada seorang berwudu, belum batal wudu, dia pakai wudunya untuk sholat, lalu kemudian dia hendak sholat yang berikutnya, itu disunnahkan baginya untuk memperbaharui wudunya, sunnah. Nah, wudu yang sifatnya memperbaharui ini tidak mengangkatkan hadas kecil. Kenapa? Karena orangnya belum berhadas. Tapi bentuknya sama persis seperti wudhu yang mengangkatkan hadas kecil. Maka ini dinamakan sebagai sesuatu yang bentuknya itu sama dengan mengangkatkan hadas. Nah, wudhu yang diperbaharui ini pun wajib menggunakan air mutlak. Walaupun dia tidak mengangkatkan hadas, walaupun dia tidak dikatakan menjadi syarat sahnya untuk sholat, tapi tetap supaya sah tajdid wudunya, supaya sah memperbaharui wudunya, itu harus dengan air mutlak. Begitu juga mandi wajib. Ada yang perbuatannya mirip seperti mandi wajib, yakni mandi sunnah Jumat, mandi sunnah hari raya. Ini adalah satu ibadah yang bentuk perbuatannya mirip seperti mengangkat hadas besar. Maka untuk sahnya mandi sunnah Jumat, padahal bukan mengangkat hadas, tapi harus juga untuk sahnya itu dengan air mutlak. Mandi hari Id itu nggak mengangkatkan hadas, tapi perbuatannya mirip kayak mengangkatkan hadas besar. Maka untuk sahnya
harus tetap menggunakan air mutlak. Nah, ini paham nih ya. Maksud kalimat yang tadi itu, tidak boleh dan tidak sah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Dan apa yang bentuk mengangkatkan hadas dan bentuk menghilangkan najis, melainkan dengan air mutlak. Nah, yaitu semata-mata air. Nah, baru kita masuk kepada pengertian air mutlak. Apa itu air mutlak? Secara bahasa, mutlak itu artinya saja. Kalau bahasa kami di orang Jawa, tok. Makannya pakai apa? Pakai nasi tok. Nasi tok doang, nasi aja, nggak ada yang lain. Nah, jadi ketika dikatakan air mutlak, yaitu air aja, nggak ditambah apapun. Nah, jadi di sini dikatakan air mutlak itu yaitu semata-mata air, air saja, tidak ditambah embel-embel apapun di belakangnya. Tidak dikaitkan dengan kata-kata tambahan di akhirnya. Nah, itu maksud daripada air mutlak. Dengan tiada kait yang lazim, yakni tidak ada kata yang mesti dikaitkan kepada kata air tersebut. Nah, pada orang yang tahu akan hal air itu. Nah, misal kalau inilah air yang di gelas nih, saya tanya kepada orang, apa isi gelas nih? Apa jawaban orang? Air. Nah, itulah air mutlak tuh. Cukup disebut dengan air saja. Cukup disebut dengan air saja. Nah, kalau air hujan ditampung, ditaruh ke dalam gayung, kemudian ditanya sama orang, apa isi dalam gayung nih? Orang akan bilang air. Berarti air hujan itu juga air mutlak. Nah, begitulah semuanya itu tadi akan disebut dengan air saja. Nah, seperti maka ini yang biasa kita pelajari di madrasah ibtidaiyah dulu. Air mutlak ada berapa? Ada 7 kan gitu. Nah, air hujan, air embun, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air salju. Ini semua adalah air yang sah digunakan untuk bersuci. Nah, air hujan jelas ayatnya banyak. Kami turunkan dari langit itu air. Nah, liyutahhirakum bihi, supaya kalian bersuci dengannya. Nah, supaya kami mensucikan kalian dengannya. Nah, jadi ini menunjukkan air hujan itu sah digunakan untuk bersuci. Air laut juga sah digunakan untuk bersuci. Nah, memang yang agak beda dari 7 macam itu cuma air ini saja. Cuma air laut ini saja. Kalau yang lain itu semuanya sifatnya kalau ditampung ke wadah itu sama. Nah, air embun, air hujan, air sungai, air mata air, air sumur sama semua tuh mirip. Tapi kalau air laut ini agak mencolok perbedaannya karena dia ada rasanya. Makanya oleh sebab itu sahabat sampai agak bertanya kepada Nabi. Ada nelayan. Nah, ternyata di padang pasir pun di daerah Hijaz, Mekah, Madinah, ada orang yang kerjanya itu ngarungi lautan. Ada seorang sahabat datang kepada baginda Nabi, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, kunna narkabul bahra." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini suka mengarungi lautan, kerjanya cari ikan, nelayan. Nah, kemudian kami nggak bisa bawa banyak air. Nah, kalau seandainya kami berwudu dengan air tawar yang kami bawa dari rumah, kami bisa kehausan nanti di tengah laut. Pertanyaannya, afanatawaddau bima'il bahri? Boleh kami wudhu pakai air laut? Kenapa sampai timbul pertanyaan? Karena air laut ini memang agak beda sendiri sifatnya. Kalau air hujan mungkin tak bingung orang tuh, air sumur tak bertanya lagi. Tapi air laut ini apa iya boleh bersuci? Rasanya sudah seperti itu asinnya. Maka bertanya, apa boleh kami wudhu pakai air laut? Kalau wudhunya mesti pakai air tawar, kayaknya payah kami. Maka Rasulullah memberikan jawaban. Al-bahru tahuru ma'uhu hillu maitatuhu. Air laut itu suci menyucikan airnya. Laut itu suci menyucikan airnya dan halal bangkainya.
Nah, jadi dari penetapan baginda Nabi ini jelas, nggak usah ragu. Air laut itu sah digunakan untuk bersuci. Ini banyak nelayan di daerah kita. Nah, air laut nggak bisa diminum, Pak ya. Katanya kalau diminum tambah haus. Karena asinnya itu luar biasa. Nah, jadi kalau seandainya bawa bekal air tawar, air minum dari rumah, tak usah dipakai untuk wudhu. Wudhu pakai air laut saja. Nah, walaupun jadi licin badan itu, tapi dia sah. Nah, mandi wajib pakai itu pun sah. Nah, mandi wajib pakai itu pun sah. Nah, itu tadi. Nah, semua segala macam, mandikan mayit pun boleh pakai itu. Nah, menghilangkan najis pun boleh, istinja pun boleh, walaupun tambah risih biasanya. Nah, tapi tetap itu dianggap sebagai air mutlak, suci menyucikan. Dan memang Rasulullah ini orang yang paling faham terhadap sahabat. Yang ditanya sama sahabat ini cuma air lautnya. Tapi jawaban Rasulullah ditambah wahillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Kenapa? Ini nelayan supaya nggak bingung. Nah, semua hewan harus disembelih supaya tidak jadi bangkai. Tapi kalau hewan laut, bangkainya halal, tak usah pala sembelih, halal dimakan. Nah, jadi alhamdulillah syariat kita membedakan sikap perlakuan untuk hewan darat dengan hewan laut. Kalau hewan darat kalau mau dimakan harus sembelih. Tapi kalau hewan laut semuanya itu halal bangkainya. Jadi kalau kita makan ikan itu pada hakikatnya kita makan bangkai. Kenapa? Karena ikan tak ada yang disembelih. Halkum dan mariknya pun entah mana kalau mau nyembelih ikan. Nah, jadi untuk hewan-hewan laut itu kata baginda Nabi halal bangkainya. Nah, kerang disembelih rupanya. Entah mana pun lehernya. Nak makan kepiting. Dah, kepiting biasanya cemana membunuh kan? Langsung direbus hidup-hidup. Wah, langsung direbus hidup-hidup. Kalau dulu almarhum ayah saya ditusuknya pakai paku dulu. Baru nanti dimasaknya. Nah, tapi kalaupun seandainya direbus hidup-hidup, apa hukum itu? Bangkai itu kan? Bangkai. Cuma agak-agak kurang bagus untuk membunuh hewan dengan sesuatu yang panas begitulah, yang bersifatnya kayak api itu agaknya kurang bagus. Nah, jadi maunya dimatikan dulu, kayak manalah caranya. Nah, dimatikan dulu barulah dimasak. Tapi kalaupun seandainya langsung dimasak begitu saja sah, bangkainya halal. Jadi ini air laut. Air sungai dikiaskan dengan air laut. Air sumur, nah itu ada sebuah hadis Rasulullah mengambil air sebuah sumur digunakan untuk berwudu. Nah, kemudian air mata air jelas karena itu sumber daripada air sungai. Air salju, air embun ini juga sah karena doa diajarkan oleh baginda Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah untuk doa kepada mayit, waghsilhu bil ma'i wassalji wal baradi. Dan basuhlah ia dengan air dan salju dan embun. Kalau air salju dan embun tidak sah digunakan untuk bersuci, tentulah baginda Nabi tidak menyuruh Sayyidatuna Aisyah untuk berdoa dengan lafaz itu. Maka ini semua adalah air mutlak. Nah, lanjutannya. Nah, tapi sebelumnya supaya paham betul. Jadi kalau ada yang bertanya air mutlak itu apa? Air saja. Yang tidak akan masalah kalau tidak ditambah di belakangnya. Adapun kalau dia sudah tak bisa lagi disebut sebagai air saja, itu bukan lagi air mutlak. Nah, misal ini air dicelupkan ke dalamnya teh manis sampai akhirnya berwarna coklat keemasan. Lalu ditanya ke orang, apa ini? Tak akan tersebut air saja. Pasti dibilang orang teh, bahkan airnya hilang. Nah, kopinya, sirupnya itu tak akan bisa disebut dengan air saja. Maka oleh karena itu kita faham air mutlak itu adalah air saja tanpa tambahan kata-kata di belakangnya. Nah, yang berikutnya, dan sekalian bagai air macam manapun sifatnya, seperti merah, hitam dan sebagainya, maka semuanya itu mutlak. Nah, maksud dari teks ini, seluruh air yang 7 tadi itu,
Seandainya bawaan asal sifatnya itu ada warnanya, entah merah, entah hitam, atau berbau, tapi memang dari asal kejadiannya, min aslil khilqah, maka ini sah digunakan bersuci. Misal, air mata air itu kan termasuk di sini ya. Nah, ternyata ada mata air yang keluar di bebatuan belerang. Lalu ketika keluar air ini, mata air ini mengeluarkan air, airnya jadi bau belerang. Apakah sah ini digunakan untuk bersuci? Sah. Kenapa? Karena memang bukan ulah manusia. Itu memang dari asal kejadiannya. Gali sumur, air sumur masuk nggak termasuk yang 7 nih? Masuk. Ternyata mungkin memang faktor tanah dan kondisi lingkungannya, airnya warnanya coklat atau kuning. Itu hasil dari ulah manusia atau memang faktor alamnya? Faktor alam. Maka sah tidak air kuning sumur tadi itu digunakan untuk bersuci? Sah. Nah, bi ayyi sifatin kana min aslil khilqah, dengan sifat apapun kalau itu memang dari asal kejadiannya. Tapi kalau kuningnya, coklatnya itu karena dibuat manusia seperti teh yang dicelupkan tadi, itu bukan alami lagi. Maka yang seperti ini nggak sah. Tapi kalau alami itu sah. Nah, dulu saya ada baca atau lihat video di daerah India atau di mana hujan ditampung, airnya warnanya agak merah. Air hujannya ditampung warnanya agak merah, entah ada faktor apalah, tapi ya alami. Maka ini juga sah digunakan untuk bersuci. Nah, tadi makanya air laut pun sah. Kenapa? Asinnya alami. Kan bukan ada orang yang ngasih garam di laut tadi itu. Maka karena ini semuanya alami, ini sah digunakan untuk bersuci. Nah, itu tadi. Kadang air sungai. Sungai apa kita sih? Sungai Padang. Warnanya apa dari Sungai Padang? Kuning. Nah, kenapa aja, Pak? Karena memang tanahnya banyak ngandung lumpur mungkin. Jadi airnya seperti itu. Maka ini sah juga digunakan untuk bersuci. Tapi kami di Medan sana ada air sungai warnanya hitam. Kenapa? Limbah pabrik dibuang ke situ semua. Berarti ini udah ulah manusia, dibuang limbah pabrik itu ke situ. Pabrik ban ada limbahnya, buang ke situ, hitam gitu. Itu kalau dipakai untuk berwudu, tak sah tuh. Baunya berubah karena memang besar-besar pipa tuh mengeluarkan limbah-limbah pabrik ke situ. Kalau ini memang sengaja dicampurkan orang ke situ. Jadi maka kita faham kalau nanti punya sumur, punya mata air ataupun apapun lah itu yang memang baunya, warnanya memang dari asalnya seperti itu sah digunakan. Nah, maka semuanya itu air mutlak, walaupun dia berkait dengan kait-kait itu, walaupun dia harus dikaitkan itu. Nah, kalau mata air yang keluar di bebatuan belerang tadi ditampung kemudian ditanya, pasti kan orang bilang bukan air lagi tuh, air belerang nih. Nggak akan bisa lepas belerangnya itu. Walaupun berkait seperti itu, tapi kalau memang dari asalnya maka ini tak mengapa. Nah, itu tadi. Karena kaitnya itu tidak lazim, karena sah dikatakan air dengan tiada berkait pada orang yang tahu akan air. Nah, intinya pokoknya kalau seandainya dia itu dari asal kejadiannya maka ini tak masalah. Tapi kalau sudah dibuat orang maka nanti jadi masalah. Nah, maka fahami, kalau kita bersuci, ini harus dari salah satu air yang 7 nih. Kalau tidak nanti tak sah. Kalau tidak nanti tidak sah. Nah, ada satu air yang tidak berasal dari situ tapi sah digunakan untuk bersuci. Inilah yang akan kita baca. Demikian jua air yang keluar dari celah-celah jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mukjizat baginda Nabi. Ketika Rasulullah dan para sahabat dari Madinah hendak melaksanakan ibadah haji ke Mekah, ternyata sampai depan gerbang Mekah tak dikasih masuk. Bekal udah habis, lama tertahan. Lalu ada seorang sahabat, yakni Sayyiduna Utsman bin Affan, dikirim masuk untuk bernegosiasi. Nah,
supaya dikasih, bikin perjanjian bagaimana ini itu segala macam. Terduduklah sahabat dan baginda Nabi di depan gerbang Mekah dalam keadaan dah habis air. Maka datang seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami mau sholat, air tak ada. Kalau dipakailah nanti air minum nih, atau dipakailah air ini nanti tak bisa minum. Dan juga banyak yang sudah kehausan." Maka Rasulullah minta dibawakan satu baskom. Dibawakan satu baskom, maka Rasulullah menjulurkan tangannya, keluar dari celah-celah jari baginda Nabi air. Yang dengan air itu 70 orang sahabat itu bisa minum dan bisa berwudu. Ini mukjizat baginda Nabi. Yang dengan inilah kata sebagian ulama, Rasulullah melebihi Nabi Musa alaihi salam. Nah, Nabi Musa itu termasuk orang yang paling banyak mukjizatnya, tapi Rasulullah baginda Nabi kita itu mukjizatnya lebih. Nabi Musa mukjizatnya belah lautan, Rasulullah belah bulan. Nabi Musa pukul batu, dipukul batu, famfajarat min husnata asyarata aina, maka keluarlah darinya 12 mata air. Tapi butuh alat, butuh tongkat, butuh batu, pukulkan baru keluar. Rasulullah tak pakai alat, tak butuh tongkat, tak butuh batu, cuma cukup julurkan jarinya saja. Doa Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkanlah hatiku. Itu doa Nabi Musa, minta dilapangkan hatinya. Nabi Muhammad tak pakai minta, langsung kata Allah apa? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami sudah melapangkan hatimu? Belum minta. Inilah bukti bahwa memang Nabi Muhammad itu jauh diagungkan daripada nabi-nabi yang lain. Jadi di antara mukjizat yang paling luar biasa adalah keluarnya ini. Ini suci menyucikan. Bahkan dikatakan di sini, bahkan dia lebih mulia daripada segala air. Air yang paling mulia di dunia dan di akhirat itu adalah air yang keluar dari celah-celah jari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu air paling mulia. Beruntung betul sahabat yang saat itu berada bersama Nabi karena sempat minum dan tersentuh kulitnya dengan air yang paling mulia ini. Peringkat duanya air Zam-Zam. Peringkat ketiganya air telaga Kautsar di akhirat nanti. Peringkat keempatnya air sungai Nil. Baru setelahnya air-air yang lain. Ini urutan air paling afdol. Urutan air paling afdol. Nah, kalau air yang berasal dari tubuh kita itu suci tapi tak menyucikan. Nah, mau air mata, ada orang menangis misalnya. Nah, ditampungnya dapat segayung. Nah, di fotonya dikirimnya ke mantannya. Kau tengok nih, segini air mataku gara-gara kau tinggalkan. Nah, itu kalau dipakai untuk berwudu, sah nggak tuh ya? Nggak sah. Suci nggak tuh air tuh? Suci. Makanya kalau lagi sholat, meleleh air matanya, tetap sah sholatnya, tak benajis. Nah, beda sama Nabi Muhammad ya. Kalau Nabi Muhammad, itu air yang keluar dari jarinya suci menyucikan. Kalau kita suci tapi tak menyucikan, bahkan suci menjijikkan kadang. Nah, air keringat, air-air yang lain. Nah, bahkan segala fadalat. Nah, sisa-sisa pembuangan dari baginda Nabi itu semua tak ada yang najis. Contoh apa? Air kencing Rasulullah tak najis. Contoh apa lagi? Darah bekam Rasulullah itu tak najis. Apalagi air yang keluar dari jari jemarinya tak najis. Keringat baginda Nabi, tak ada yang jijik dengan keringat baginda Nabi. Karena baunya seperti kasturi. Aromanya lebih harum daripada kasturi. Ada orang sekarang keringatnya bau wangi? Tak ada. Secantik-cantiknya orang, nah, setinggi-tingginya derajat orang, yang dibilang orang paling bersih sedunia sekalipun, keringatnya tak akan wangi. Tapi Rasulullah keringatnya ketika menetes diambil oleh seorang sahabat, dicampurkan ke dalam air
maka dia katakan, tak pernah aku cium parfum yang lebih wangi daripada air yang aku buat dari campuran keringat baginda Nabi ini. Bahkan Imam Abdullah Al-Haddad berkata, kalau Rasulullah pakai parfum itu cuma untuk supaya umatnya ngikut aja. Rasulullah pakai parfum itu tahsilul hasil istilahnya, menghasilkan yang sudah hasil. Orang keringatnya lebih wangi dari parfum yang dipakai. Jadi kata Imam Abdullah Al-Haddad, kalau Rasulullah pakai parfum itu supaya dilihat sama umatnya, diikut. Karena parfumnya udah nggak ngaruh lagi. Nah, keringatnya itu udah lebih wangi daripada parfum yang dikenakan. Nah, jadi inilah keadaan diri baginda Nabi. Maka air yang keluar ini air yang paling bagus. Nah, berikutnya, apalagi air yang suci menyucikan, yang kesannya nggak berasal dari yang 7 tadi itu. Dan air keringat, bukan keringat kita nih. Dan air keringat yang keluar dari uap air yang suci menyucikan, yang direbus. Ada airnya suci menyucikan. Nah, kemudian kalau direbus itu kadang ditutup pancinya tuh kan ada titik-titik keringatnya tuh. Uap airnya itu suci menyucikan juga. Nah, tapi kalau airnya itu tidak suci menyucikan, ya hukumnya sama, ngikut asalnya dia. Nah, jadi itu tadi. Uap, yang menjadi air itulah yang suci menyucikan tadi itu. Nah, dan air yang berubah banyaknya dengan sesuatu yang tiada memberi mudarat. Begitu juga air yang suci menyucikan itu adalah air yang berubah banyak, berubahnya banyak. Nah, tapi dengan sesuatu yang tiada memberi mudarat, seperti tanah. Kalau tanah nih tercampur di air nggak masalah, tetap suci menyucikan selama nggak jadi lumpur. Nah, kiambang, ada orang punya kolam, ternyata ditumbuhi kiambang, airnya jadi agak hijau begitu, baunya agak beda, nggak masalah, tetap suci menyucikan. Nah, atau dengan sesuatu yang mujawir yang suci, atau berubahnya karena tercampur dengan benda yang mujawir. Mujawir itu nggak larut bahasa kita. Nah, maka ini juga nggak masalah. Ada air 1 botol aqua nih, masuk ke dalamnya kayu gaharu atau kayu cendana, lalu dicium airnya jadi wangi betul. Nah, ini nggak masalah. Kenapa? Karena kayu yang masuk ke dalam air tadi itu nggak larut. Nah, jadi ini tak masalah. Nah, maka sekaliannya itu air mutlak juga. Semuanya itu hukumnya air mutlak, suci menyucikan. Nah, jadi itu tadi. Nah, inilah yang nanti bisa digunakan untuk bersuci. Kalau lain dari sini tak bisa. Lain dari sini tidak bisa. Nah, saya pernah ditanya, tapi saya nggak tahu sistem kerjanya. Ustadz, air AC sah nggak untuk digunakan untuk bersuci? Yang punya AC kan menetes tadi. Tertampung kan, ditampung, memang biasa sama kita tampung, dapatlah 1 ember. Sah nggak untuk digunakan untuk bersuci? Saya bilang, proses air AC itu gimana? Saya bisa menentukan hukumnya kalau saya tahu prosesnya. Nah, apakah AC itu capek dia bekerja keringatan jadi netes ke situ? Kalau begitu ya tak sah, saya bilang. Makanya saya tahu prosesnya. Katanya itu kayak gini, Ustaz. Ada yang bilang ya, AC itu kan dingin. Kita kalau misalnya beli minuman yang dingin, luar gelasnya itu akan mengembun. Berarti sama kayak air embun. Saya bilang, kalau begitu suci menyucikan, saya bilang. Kalau memang konsepnya begitu, saya bisa memutuskan kalau saya tahu sistem kerjanya. Kalau harus meneliti air AC itu sumbernya dari mana, saya tak tahu. Itu karena dia dingin saat dia jadi ngembun, tapi diarahkan embunnya ke situ. Kalau gitu suci menyucikan, saya katakan. Nah, atau air-air yang lain lah. Nah, jadi lihat dari mana asalnya. Nah, kemudian kita beralih. Ini masalah air nih harus sudah paham. Air yang suci menyucikan yang tidak makruh dipakai, inilah dia. Nah, kalau seandainya mujawir tapi parah baunya, jadi bau betul, tetap suci menyucikan.
walaupun berubah banyak dengan sebab mujawir tadi itu. Nah,